Nah begitu juga, dari mana istilah Yesus, dari mana istilah Isa ini sumbernya? Itu yang perlu didebat. Bukan materi yang terletak pada teori Quran dan Bible, bukan, lalu dibanding-bandingkan. Itu debat awam. Saya kalau mau debat nggak begitu, nggak akan petik-petik ayat begitu. Itu debat alegoris. Semua punya pemahaman seperti itu dan sama-sama kuat pastinya. Cari tahu. Kalau saya Marga Waloni sudah pasti dari Manado. Kalau saya Marga Nasution pasti dari Batak, Sumatera Utara. Nanti 200 tahun Isa sudah dimuliakan, diangkat oleh Allah, barulah kitab yang orang Kristen pakai ini sekarang ada. Perjanjian Baru. Itu bukan Injil. Karena sumber daripada teori itu selalu menggunakan bahasa asli, apalagi kitabnya. Tulisan Sanskerta pasti yang menulisnya adalah orang-orang Hindu. Nggak apa-apa orang Hindu yang menemukan tulisan Sanskerta asli, entah agamanya benar atau tidak, lakum dinukum waliyadin. Tapi keaslian kitab orang Hindu ada Sanskerta. Orang Islam mendasarkan pemahaman teologis menurut konteks kebenaran Al-Quran. Bahasa aslinya bahasa Arab. Karena Nabi yang menerima wahyu Quran itu berkewarganegaraan Arab. Nah sekarang tanya sama orang Kristen, bahasa asli Bible Kristen apa? Kok ada orang juga mau berdebat dengan orang Kristen? Dua-dua goblok. Yang satu bukan ahli Kristen, yang satu bukan ahli Islam. Sama dengan kita menggambar orang, disuruh gambar orang tidak ada tangan, tidak ada kepala, tidak ada kaki, cuma dada berbulu. Bisa saja gorila. Abstrak. Sementara kebenaran itu memerlukan sejarah. Ini yang dikatakan Al-Quran, Qul amanu billahi. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma ursila ila Ibrahima, dan kepada Ibrahim, yang diturunkan kepada Ibrahim. Wa unsila ila Ibrahim wa Ismaila, kepada Ismail, wa Ishaq, kepada Ishaq, wa Yakub, kepada Yakub, wal asbati, dan kepada 12 keturunan bangsa biadab Bani Israel. Kelanjutannya, wa ma utiya Musa, dan kami beriman kepada Musa. Apa yang diturunkan Allah kepada Musa, yakni kitab Taurat. Wa Isa wa ma utiya nabiyun, dan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, yaitu Injil. Jadi ketika Allah turunkan kitab-kitab para nabi ini, nabinya sudah terangkat, ada yang wafat, ada yang diangkat. Semua nabi yang diutus Allah ini gagal. Nabi yang terakhir gagal itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Pengikutnya hanya 12. Saya pernah diskusi dengan seorang sosok Yahudi. Saya tanya, siapa pengikut Isa itu? Pengikut Isa itu 3 golongan: orang miskin, kaum duafa, dan orang-orang yang berpenyakit. Nabi Isa itu jangankan orang sakit, orang mati pun bangkit. Ini nih Paulus, ahli filsafat dari Tarsus. Dia melihat Isa ini penuh mukjizat, lahirnya saja tanpa melalui hubungan seks. Paulus berfilsafat, lalu mengatakan bahwa dia ini adalah Tuhan yang menjadi manusia. Selagi Bapak Ibu mengakui Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa, tidak akan jadi perdebatan itu.
Karena memang itu yang diciptakan oleh gereja untuk membunuh akal sehat kita. Isa diserupakan dengan beberapa inisial nama. Kalau di Israel namanya Yeshua HaMashiach, itu nama aslinya di tempat kelahirannya Bait Lam. Kemudian orang Arab menyebutnya Isa Al-Masih karena dia hidup di zaman Masehi. Before Christ, ante Domini, sebelum Kristus, sebelum Mesias, and sesudah Mesias kan, ante Domini, zaman bapak-bapak gereja. Nah, orang tidak paham bahwa agama Kristen ini adalah agama filsafat, bukan agama samawi. Orang nggak paham itu. Makanya untuk melawan argumen Kristen, pertajam kemampuan filsafat. Kalau nggak ngerti ilmu filsafat, cuma banding Quran dengan Bible, banding Quran dengan Bible, ujung-ujungnya lakum dinukum, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Apa yang didebat? Tapi kita mencari tahu siapa sosok Isa ini. Islam akan menjelaskan Isa menurut Islam adalah Nabi. Nabi yang diutus Allah dengan cara yang spektakuler. Dilahirkan tanpa konotasi seks, tanpa hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Apa tugas Nabi Isa di dunia? Dua, mengajak Bani Israel kembali ke jalan yang lurus dan memberitahukan akan datang Ahmad bin Abdullah. Nah, di Kristen juga menceritakan siapa Yesus Kristus. Begitu. Dari bahasa apa itu? Kan begitu. Nanti orang Kristen akan menjelaskan. Tadi malam saya kasih perumpamaan dua orang yang duduk, satu bernama Mick Stevens, satu bernama Suhartono. Mana orang Jawa? Suhartono identik dengan Bong Jowo. Mick Stevens pasti American, orang Amerika. Nah, begitu juga. Dari mana istilah Yesus? Dari mana istilah Isa ini? Sumbernya. Itu yang perlu didebat. Bukan materi yang terletak pada teori Quran dan Bible, bukan, lalu dibanding-bandingkan. Itu debat awam. Saya kalau mau debat nggak begitu, nggak akan petik-petik ayat begitu. Itu debat alegoris. Semua punya pemahaman seperti itu dan sama-sama kuat pastinya. Cari tahu. Kalau saya Marga Waloni sudah pasti dari Manado. Kalau saya Marga Nasution pasti dari Batak, Sumatera Utara. Lesos Christos turun kepada dewa yang bersifat polytheism yang disembah oleh Romawi kuno. Masa Allah. Jadi tidaklah tepat kalau kita mengatakan toleransi, karena orang Kristen itu sama dengan orang Islam. Dia Nabi Isa, kita Nabi Muhammad. Innalillah. Enggak. Kita harus ajak orang Kristen itu supaya masuk Islam. Kalau enggak, mereka akan masuk neraka. Itu. Karena mereka dikatakan di dalam Al-Quran itu jelas sekali. Inna syarrad dawabi indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Nah, kalau dia kafir, ajak dia masuk Islam. Derajat orang kafir itu kata Al-Quran adalah binatang. Ibu bapak yang beruntung, begitu lahir langsung manusia. Yang murtad di antara kalian berarti dia adalah manusia berubah jadi binatang. Kami yang dari binatang jadi alhamdulillah. Itu perbedaannya. Apa? Badan kita yang binatang, bukan karakter kita, sifat kita.
Padahal dari dalam kandungan Allah sudah berfirman, sudah menjalin hubungan, agreement, deal to deal antara manusia dengan Sang Pencipta.